Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuadatun Nadifah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Untuk memenuhi tugas akhir ini, saya akan menyampaikan 8 hadis pilihan mengenai pendidikan dan akhlak. Kumpulan hadis ini mencakup tentang panduan belajar mengajar hingga etika dalam pergaulan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Nah, hadis yang pertama yaitu hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya atau mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini tuh menjelaskan bahwa ilmu itu penting bagi kaum muslimin dan muslimat, atau kaum laki-laki dan kaum perempuan. Untuk apa? Karena ilmu itu juga dibutuhkan untuk kita dalam berkehidupan dan dan beragama, supaya kita itu menjalankannya dengan benar. Hadis yang kedua yaitu tentang mengajar, yang hadisnya itu berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ba'istu mu'aliman, yang artinya sesungguhnya aku diutus sebagai pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi penjelasan hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk sebagai seorang pendidik, entah itu mendidik tentang ilmu atau tentang akhlak yang mulia, agar kita itu berada di jalan yang benar. Nah, kita juga apabila kita mendidik seseorang atau mengajarkan ilmu kepada seseorang, itu disebut juga akhlak yang mulia. Kita itu melakukan hal yang mulia karena kita meneruskan ilmu atau ajaran para nabi. Jadi hadis ini itu udah hasan sahih. Selanjutnya yaitu hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang amanah. La imana liman la amanata lahu. Jadi artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi penjelasan hadis ini bahwa seseorang atau setiap muslim itu wajib memiliki sifat amanah, karena terutama bagi para pengajar atau para guru itu wajib memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Jadi para guru itu harus dapat dipercaya dalam mengajar dan mendidik seorang murid atau peserta didik. Jadi hadis ini juga udah hasan sahih, bersifat hasan sahih. Selanjutnya yaitu hadis yang keempat, yaitu hadis tentang jujur. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hendaklah kita berlaku jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib untuk berlaku jujur, karena jika seseorang melakukan kejujuran itu akan disegani dan disukai oleh banyak orang. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang kelima, yaitu tentang sabar. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man yatasabar yusabbirullah, yang artinya barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan memberikannya kesabaran itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tuh menjelaskan bahwa kita seorang muslim itu diwajibkan untuk
memiliki sifat sabar, terutama dalam menghadapi masalah. Dan apabila seorang guru dan peserta didik memiliki sifat sabar, maka pembelajarannya yang ada dalam kelas itu akan berlangsung dengan nyaman, karena setiap keduanya itu memiliki sifat sabar. Selanjutnya yaitu hadis yang keenam tentang fitrah anak, yang berbunyi kullu mauludin yuladu ala fitrati, yang artinya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tuh menjelaskan bahwa setiap anak yang baru lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci dan berpotensi baik. Jadi guru dan orang tua itu berperan penting bagi kehidupan dan karakter seorang anak. Hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang pergaulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul aulias. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menjaga ucapannya atau diam. Jadi hadis ini tuh menjelaskan bahwa seseorang itu harus menjaga ucapannya dengan sesama, karena apabila kita mengucapkan kalimat yang buruk itu akan melukai hati seseorang. Begitupun dengan kebaliknya, apabila kita berucap yang baik-baik, maka hubungan kita dengan sesama itu akan harmonis. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-8, hadis tentang memilih teman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalili falyandur ahadakum man yuhalil, yang artinya seseorang itu mengikuti kebiasaan temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Itu adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi seseorang itu harus pintar-pintar dalam memilih teman, karena teman itu sangat mempengaruhi akhlak kita dan perilaku kita atau perilaku seseorang. Jika apabila seseorang itu memilih teman yang buruk, maka kita akan tertular dengan keburukannya dia. Beda lagi kalau kita itu memilih teman yang baik, perilakunya baik, maka kita akan tertular dengan perilaku yang baik itu. Maka kita harus pintar-pintarlah dalam memilih teman, terutama teman yang baik. Ini adalah hadis hasan sahih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.